Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله العزيز الغفار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. أرسل الجبال وأجرى الأنهار، وأنزل الغيث وأنبت الأشجار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، الملك فوق كل الملوك القوي الجبار. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المختار، إمام المتقين والأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار، وما دامت الشمس في فلكها والقمر في المدار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini di hari Jumat yang mulia, saya mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ibadallah, sesungguhnya kemuliaan di dalam dunia ini dan keselamatan di yaumil qiyamah kelak tidak dapat diperoleh kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhati-hatilah ibadallah, sesungguhnya kehinaan di dunia ini
dan kebinasaan di yaumil qiyamah kelak itu didapatkan karena meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, layaknya orang tua yang memanjakan anaknya, Allah Subhanahu wa taala pun kerap memanjakan hambanya. Inilah yang dinamakan istidraj. Istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Mereka mengira melalui berbagai kenikmatan Allah sedang memberikan kemuliaan, padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Mereka selalu berbuat maksiat dan tidak mau beribadah, namun Allah berikan kemewahan dunia, Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal mereka larut dan tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa. Allah karuniakan rezeki berlipat-lipat, padahal jarang sekali melaksanakan sholat, tidak senang pada nasihat ulama, dan terus berbuat maksiat-maksiat lainnya. Hidup dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya bejat, diikuti, diteladani dan diidolakan, padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian. Sangat jarang diuji sakit, padahal dosa-dosa menggunung. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya jumawa, meremehkan sesama, angkuh dan berdebah. Allah berikan anak-anak sehat dan cerdas, padahal ia memberi makan dari harta hasil haram, riba, menipu, merampas hak orang lain, mencuri dan lain sebagainya. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang karenanya terzalimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat kuat. Istidraj itu berasal dari kata istadraja, yastadriju istidrajan, yang berakar kata dari daraj, yang secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah, istidraj berarti kenikmatan materi atau dunia yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat immaterial atau agama semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadarinya. Secara lahiriah kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara batiniah perintah ketakwaan ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang berbunyi, an Uqbah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlahu ta'ala, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka bermaksiat, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 44, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 3 menjelaskan bahwa istidraj menurut Al-Quran surat Al-An'am ayat 44 bermakna dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya apa yang dia kehendaki, dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa diri. Bila dianalogikan, ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh, lalu siksaan Allah datang secara tiba-tiba. Allah melakukan pemberian atas maksiat yang mereka lakukan, memberikan kesenangan terus-menerus yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidraj menimpa Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi ia tetap jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Qarun adalah salah satu seorang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Awalnya ia adalah orang yang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang cara mengelola harta. Dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah Jalla Jalaluh. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Istidraj bisa terjadi kepada siapa saja. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya adalah murka Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ia tinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj perilakunya sangat terlena dengan semua yang ia punya, sehingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Begitu juga ia gemar melakukan kemaksiatan tanpa merasa berdosa dan menganggap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan merupakan sebuah kebaikan untuknya. Ketika hal ini terjadi, maka akan berakibat nantinya mendapatkan siksaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu perlu meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mengasah keimanan agar terus meningkat sehingga menyadari hakikat nikmat dan siksaan. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa saja yang saat ini sedang diliputi kebahagiaan, sedang merasa rezeki yang lancar, kenaikan jabatan ataupun kebahagiaan lainnya, perlulah untuk waspada. Bisa jadi saat ini ia sedang teridentifikasi mengalami istidraj. Bagaimana cara kita mengenalinya? Berikut ini adalah ciri-ciri istidraj. Yang pertama, nikmat dunia yang semakin bertambah, namun keimanan kita semakin menurun. Yang kedua, mendapatkan kemudahan hidup
meski terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rezeki selalu bertambah meski terus lalai dalam ibadah kepada Allah Jalla fi'ulah. Yang keempat, semakin kaya namun semakin menjadi kikir. Yang kelima, jarang sakit namun kerap berlaku sombong. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam. Khib min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isaatika ma'ah an yakuna dzalika istidraja sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus kepada Allah. Karena itu bisa jadi sebuah istidraj, seperti firman Allah, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tak ketahui. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh zat pemberi nikmat, dan bukannya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberinya nikmat, dan segera bersyukur kepadanya baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan di dalam hati. Realisasi syukur itu adalah berupa semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menggunakan nikmat itu untuk semakin berani berbuat dosa dan maksiat kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Jalla fi'ulah. Begitu bahayanya istidraj. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu sampai-sampai berdoa memohon kepada Allah Jalla fi'ulah. Dalam doanya beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu menjadi mustadraj, orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Kita pun jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari menjadi orang-orang mustadrajin yang akan Allah binasakan gara-gara nikmat yang Allah berikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wadh dhikri wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم وأقدامكم على النار لا تقوى. ثم اعلموا عباد الله أنكم غدا ميتون وأنكم إلى الله تبعثون وتحشرون، وعن كل صغير وكبير أنتم مسؤولون. ثم صلوا وسلموا عباد الله على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، كما أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيه بكم أيها المؤمنون، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور
والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه والتابعين. وارض اللهم عن خليفة نبيك على التحقيق ذي القلب الرقيق سيدنا أبي بكر الصديق. وارض اللهم عن الإمام الأواب الناطق للحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب. وارض اللهم عن ذي النورين والبرهان جامع القرآن سيدنا عثمان بن عفان. وارض اللهم عن ليث بني غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب. وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة ساداتنا طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام. وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أذل الشرك والمشركين. دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا هذه في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا طيبا مطيبا مباركا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلدنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم رد عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والخمر والزنا والغلا والفواحش والسيوف المختلفة والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم ارحم والدينا ارحمهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان من والدينا حيا فألبسه لباس الصحة والعافية ومن كان منهم تحت التراب فصب عليه رحمتك يا رب. فصب عليه رحمتك يا رب. فصب عليه رحمتك يا رب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.